Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Aquatic Farm bersama saya dengan Ade Hernawang. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan menceritakan tentang ikan-ikan saya yang tentunya yang di hadapan kalian saat ini itu sedang terjangkit penyakit white spot teman-teman, alias jamur pada ikan hias yang sering menyerang ikan hias, jamur H ya namanya, white spot ya. Nah, kenapa bisa terserang penyakit white spot untuk ikan siklid Afrika, padahal si ikan siklid Afrika itu termasuk ikan yang sangat bandel dan juga ikan yang sangat kuat terhadap segala iklim ataupun cuaca. Jadi maaf nih teman-teman ya, tidak semudah itu mereka bilang untuk ikan siklid itu kuat teman-teman. Namanya juga makhluk bernyawa, pasti suatu saat akan ada masanya, masa dimana mereka sakit, dikasih sakit ya. Ada masanya mereka itu meninggoy, mokan ya. Oke guys, jadi untuk pertanyaan kalian mungkin, Bang itu penyebabnya kenapa? Nah, jadi teman-teman lihat sendiri, salah satu ikan yang ada di atas seperti ini merupakan dragon ball albino. Dia sedang diam di atas dan di tubuhnya, di bagian tubuhnya hampir diselimuti oleh bintik-bintik putih alias white spot ya. Nah, jadi penyebabnya gini teman-teman, saya kan punya kolam baru. Kolam baru itu umurnya belum ada 1 bulan, mau 1 bulan ntar di tanggal 4-5 kalau nggak salah. Nah, jadi untuk pembuatan kolam baru mungkin saja ada kesalahan dalam pengaplikasian kolam tersebut ya, namanya juga kolam baru ya guys ya. Mungkin belum terbentuknya bakteri-bakteri baik, dan juga mungkin perendamannya kurang lama. Bisa juga penyebabnya kualitas air yang kurang bagus. Nah, di sini lagi musim kemarau dan airnya volume air sumurnya itu, air tanahnya itu dia sudah benar-benar di batas bawah gitu, udah paling bawah. Nah, katanya sih kalau misalkan air tanah sumur kalau misalkan udah di ambang batas di bawah itu udah jelek kualitasnya teman-teman. Itu menurut pakar-pakarnya lah. Nah, jadi ini awalnya ikan-ikan siklid yang ada di akuarium ini itu berada di kolam teman-teman. Namun yang anehnya di kolam yang lainnya, di kolam yang ketiganya yang lainnya itu nggak terjangkit white spot. Hanya satu kolam yang terjangkit white spot. Nah, di situ saya berpikir bahwa jadi ini mungkin waktu pertama kali kemarin itu saya membilasnya itu kurang bersih. Nah, waktu di video sebelumnya saya ceritakan ada banyak semacam bekas-bekas pelepah pisang yang pada ngambang ke atas itu, yang dari permukaan air itu banyak kelihatan ya pelepah-pelepah pisang yang sudah lumutan, sudah menghijau. Nah, mungkin dari situ terjadilah kualitas air yang memburuk, airnya mulai jelek dan banyak parasitnya sehingga bisa menyerang ke si ikan ini nggak kuat di dalam air tersebut. Makanya si ikan-ikan yang ada di kolam tersebut hampir semuanya terjangkit oleh virus white spot. Nah, untuk penanganannya sendiri saya kuras kolam tersebut, kuras kolam semuanya, buang semuanya airnya, dinding-dinding kolamnya itu saya sikat, saya bersihin. Nah, tapi untuk lumut dasaran di bawahnya itu nggak saya bersihin, biarin aja. Saya angkat semua ikannya pindah ke akuarium, dan untuk volume airnya di dalam akuarium untuk pengobatan itu hanya setengahnya aja guys. Tujuannya agar meminimalisir pemborosan garam dan juga obat biru ya teman-teman. Jadi kalau misalkan secara pengalaman pribadi saya sih ya, saya bukannya sombong, teman-teman bisa dilihat dari video-video yang lama-lama udah bertahun-tahun kemarin itu saya pernah mengobatin ikan-ikan Oscar yang terjangkit virus seperti ini, penyakit seperti ini, dan juga untuk ikan pinktail ya, untuk tengmet-tengmet yang terkena white spot itu alhamdulillah sembuh semua teman-teman. Hampir sama caranya seperti ini teman-teman ya.
Untuk ikan Oscar juga pada sembuh lagi, pada sehat, nggak ada yang mati satupun ya teman-teman. Nah, kasusnya sama dengan ikan-ikan siklid Afrika yang ada di hadapan kalian ini teman-teman. Yang di dalam akuarium ini saya obatin hanya menggunakan garam teman-teman. Nah, hanya menggunakan garam. Dan juga tadi untuk volume airnya hanya setengah, itu tujuannya agar mempercepat proses pengobatan pada si ikan. Karena kalau volume airnya di akuarium itu tinggi, full ya gitu, untuk pengobatan itu kurang efektif ya teman-teman. Lebih baik kita kurangin airnya setengahnya aja. Nah, itu proses seperti itu untuk mempercepat proses pengobatan si ikan. Nah ya, untuk teman-teman bisa lihat sendiri ikan-ikan yang ada di dalam akuarium ini, ada yang masih berdiam diri di dasar, ada yang lagi di permukaan air diem baik, dan juga ada yang sudah mondar-mandir dan sudah aktif kembali. Setelah pengobatan ini 80% ikannya udah hampir sembuh teman-teman. Tinggal merontokkan bintik-bintik yang masih menempel di badannya. Nah, ini kita pindah ke akuarium yang bawah. Ini ikan-ikan sehat ya, tanpa terkena penyakit white spot yang dulunya ini enggak saya masukin ke dalam kolam ya waktu itu ya. Setelah ikan datang ini langsung saya isi untuk akuarium yang bawah. Nah, untuk ikan-ikan akuarium yang bawah, perbedaannya dengan akuarium yang atas itu sangat terlihat sekali ya teman-teman. Yang bawah itu sangat merespon ketika kita masukin tangan seperti ini. Itu tanda-tanda ikan sehat itu seperti ini. Tapi untuk ikan yang di atas juga udah agak sedikit merespon gitu ya. Jadi udah agak aktif lagi. Yang tadinya di akuarium yang atas itu sudah aduh parah guys, udah pasrah aja saya mah. Kalau misalkan mau mati semua, aduh ya gimana ya, namanya juga makhluk hidup ya. Tapi sebisa mungkin ya saya obatin lah, tibang penyakit white spot gitu kan. Gampang-gampang susah sih sebenarnya, kecuali kalau misalkan si ikan-ikan siklid itu terkena penyakit bloating ataupun sejamur insang, luka di sirip insang. Itu kebanyakan menyerang siklid Afrika tuh seperti itu teman-teman. Apalagi pas di musim dingin ya, itu kebanyakan rata-rata si insangnya memerah. Nah, ntar tuh tiba-tiba mati nah gitu, seperti itu. Jadi untuk saat ini yang ada di dalam akuarium saya lagi terjangkit penyakit white spot ya. Apa sih white spot? Oke. Nah, bisa lihat sendiri itu ekor-ekornya per grepes pada ditrotolin, dihantemin sama teman-temannya yang udah pada bugar ya. Ya hampir seluruhnya bugar sih ya. Udah alhamdulillah udah proses ini udah hampir 80% ikan-ikannya udah mau sembuh. Tinggal merontokkan sisa-sisa white spot yang masih menempel di badannya. Nah, untuk penggantian air ini saya lakukan 1 hari sekali teman-teman. Jadi setiap pemberian maksudnya setiap kali kita ganti air setengahnya, kita kasih garam lagi dan obat biru lagi teman-teman. Terus aja rutin seperti itu ya, diulangi lagi untuk hari esokannya, dia ulangi lagi hari esokannya sampai benar-benar sembuh. Biasanya sih untuk kurang lebih dari seminggu udah sembuh ya teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan ikan-ikan siklid yang ada di dalam akuarium ini udah sembuh, saya akan balikin ke dalam kolam. Biasanya yang sudah terjangkit virus ataupun penyakit white spot, nanti kedepannya ini ikan bakal kebal. Biasanya sih gitu ya. Biasanya jarang lagi bisa terkena white spot itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.